Sobat milenial, kapan ya waktu yang tepat untuk memulai tabungan pendidikan anak? Apakah sejak menikah, menunggu saat sudah punya anak, atau justru menunda saat anak mulai sekolah saja? Tentu pertanyaan ini pernah terbersit di benak sobat milenial, terutama yang baru menikah. Mengetahui fakta bahwa biaya pendidikan anak tidak sedikit, jika sobat milenial ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak, maka dana pendidikan tentu saja perlu disiapkan sedini mungkin. Jika terlambat menyiapkannya, bukan tidak mungkin jika kondisi ini akan menghambat jenjang pendidikan anak di kemudian hari. Agar si kecil bisa berkompetisi saat dewasa, sobat milenial tentunya tidak ingin anak mendapatkan pendidikan yang sekedarnya, bukan? Nah, perlukah perencanaan tabungan pendidikan anak? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Jangan tunda perencanaan tabungan pendidikan anak. Pada prinsipnya, semakin cepat kamu mulai menabung, maka akan lebih baik. Oleh karena itu, jangan menunda terlalu lama untuk mulai berinvestasi demi masa depan anak. Faktanya, tidak sedikit orang tua yang memahami pentingnya menyiapkan dana untuk pendidikan anak, namun kerap tertunda dengan berbagai alasan. Rencanakan jenjang pendidikan anak. Sebagai orang tua, hal pertama yang perlu kamu lakukan dalam menyiapkan biaya pendidikan anak yaitu perencanaan jenjang pendidikan si buah hati. Jika anak kamu akan masuk playgroup atau taman kanak-kanak sekitar 3 tahun dari sekarang, maka kamu perlu strategi investasi dengan tujuan jangka menengah. Apabila anak kamu sudah masuk SD sekitar 6 tahun dari sekarang, maka kamu perlu strategi investasi dengan tujuan jangka menengah dan panjang. Jika anak kamu akan masuk SMP sekitar 12 tahun dari sekarang, maka kamu perlu strategi investasi dengan tujuan jangka panjang. Jika kamu merencanakan pendidikan anak tahap SMA, yakni 15 tahun dari sekarang, maka kamu perlu strategi investasi dengan tujuan jangka panjang. Hitung biaya pendidikan. Pertama-tama, hitunglah perkiraan biaya yang kamu butuhkan untuk pendidikan anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Untuk mendapatkan angka pasti, kamu harus melakukan survei. Dengan demikian, kamu punya gambaran tentang biaya pendidikan dan tidak hanya meraba-raba. Persiapan dana pendidikan pun lebih matang karena kamu tahu biaya persis yang dibutuhkan. Kemudian, kalkulasikan nilai tersebut di masa depan dengan menghitung inflasi. Perlu diketahui, rata-rata kenaikan biaya pendidikan adalah sebesar 15 sampai 20% per tahun. Angka tersebut sudah memperhitungkan nilai inflasi. Lalu, hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memilih tabungan pendidikan anak? Pertama, bunga yang ditawarkan. Kamu perlu memperhatikan seberapa besar bunga yang ditawarkan bank atau instansi keuangan. Tujuan pembukaan rekening tabungan pendidikan anak adalah untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masa depan anak. Jika bunga yang diberikan kecil, tujuan menabung tidak akan tercapai secara optimal. Kedua, sistem penarikan dana. Sobat milenial, saat kamu membuka rekening, instansi keuangan yang terkait dengan kamu akan mengadakan kontrak yang mencakup ketentuan untuk menyetorkan jumlah yang sama secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana jika kamu ingin menarik uang sebelum kontrak berakhir? Setiap instansi keuangan memiliki solusi dan kondisi tertentu untuk masalah ini. Beberapa mungkin tidak diizinkan untuk diambil dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun, selama nasabah mau membayar denda,
maka nasabah bisa menerima uangnya kapan saja. Ketiga, jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan. Tetapkan tujuan tabungan untuk pendidikan anak kamu. Selanjutnya, tentukan jumlah setoran bulanan. Jika uang jaminan terlalu rendah, ada resiko bahwa biaya pendidikan tidak akan cukup. Jika simpanan kamu terlalu tinggi, dapat merugikan anggaran rumah tangga kamu. Keempat, strategi menabung dana pendidikan anak. Setelah menghitung total biaya pendidikan anak, selanjutnya kamu perlu memilih produk investasi yang tepat sesuai dengan target jenjang pendidikan anak. Memilih investasi untuk pendidikan anak perlu hati-hati. Salah satunya mempertimbangkan naiknya inflasi. QM Financial menyatakan data Bank Indonesia menyebutkan rata-rata inflasi biaya hidup 5 tahun terakhir sekitar 5,5%. Sedangkan inflasi biaya pendidikan jauh lebih besar dibandingkan inflasi biaya hidup. Besaran inflasi bervariasi ini memang tergantung pada pilihan sekolah. Jika sobat milenial ingin memulai tabungan pendidikan anak, penting untuk menentukan target waktu dan perkiraan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap jenjang sekolah anak terlebih dahulu. Berikut beberapa produk tabungan pendidikan anak yang bisa digunakan. Tabungan pendidikan. Hampir semua bank menawarkan produk tabungan pendidikan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jika bank yang bersangkutan bangkrut, maka tabungan pendidikan aman dan nasabah dapat menariknya. Tabungan pendidikan pada dasarnya adalah tabungan berjangka dan memerlukan setoran bulanan secara teratur setidaknya 2 tahun. Asuransi pendidikan. Produk asuransi pendidikan merupakan gabungan dari tabungan pendidikan dan asuransi jiwa berjangka. Perusahaan asuransi membayar pendidikan ketika seorang anak menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jika orang tua meninggal, perusahaan asuransi akan menanggung biaya pendidikan anak sesuai dengan polis asuransi. Deposito. Berbeda dengan tabungan tradisional, suku bunga deposito biasanya tinggi, bahkan bisa mencapai 6% per tahun. Namun besarnya bunga kembali kepada bank yang kamu pilih. Pada deposito, ada jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi dan kamu tidak bisa menarik deposit secara sukarela. Kamu harus hati-hati memperkirakan durasi deposit kamu, sehingga kamu tidak dikenakan denda selama pembayaran. Logam mulia. Investasi logam mulia dinilai cukup konvensional dan masih kerap dipilih masyarakat pada umumnya. Dalam jangka panjang, harga emas terus berangsur naik dan terutama diakui mampu mengalahkan nilai inflasi. Perlu diketahui, kenaikan harga emas memiliki rentang 10 hingga 22% per tahun. Reksadana. Sobat milenial, umumnya reksadana dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan instrumen penempatannya. Mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Setiap jenis reksadana tentu memiliki potensi imbal hasil dan resiko yang berbeda-beda. Semakin tinggi nilai imbal hasil yang diharapkan, semakin tinggi pula resikonya. Reksadana ini lebih cocok untuk dimainkan dalam jangka panjang. Untuk return atau imbal hasil per tahunnya berbeda. Dalam reksadana, pasar uang kurang lebih 5%, dalam reksadana pendapatan tetap kurang lebih 8%. Reksadana campuran kurang lebih 10%, sedangkan untuk reksadana saham kurang lebih 13%. Saham. Pilihan lain untuk tabungan pendidikan anak bisa dengan saham. Meski lebih beresiko, namun investasi saham mampu menghasilkan keuntungan return yang sangat signifikan terhadap keuangan. Sobat milenial, apapun pilihan produknya, saat memilih pastikan lebih dahulu kamu memahami dengan baik instrumen investasinya.
Jangan ragu untuk bertanya kepada investor atau financial advisor yang berpengalaman untuk mendapatkan arah investasi yang tepat. Alokasikan aset. Agar tabungan pendidikan anak tetap aman dan tidak terpakai untuk kebutuhan lain, Sobat Milenial perlu mengalokasikannya dalam bentuk aset. Namun, jangan salah dalam memilih aset yang akan kamu gunakan untuk mengamankan biaya pendidikan yang akan dipakai untuk anak nanti ya. Pilihlah aset yang paling memiliki resiko rendah dan tidak terpengaruh dengan inflasi, agar saat akan digunakan tetap stabil nilainya. Seperti investasi emas untuk dana pendidikan anak adalah salah satu alternatif yang dapat kamu pilih untuk investasi jangka panjang. Sobat Milenial, pendidikan anak menjadi salah satu biaya yang perlu kamu pertimbangkan sejak dini. Karena mendapatkan pendidikan yang baik untuk anak tidaklah murah. Menabung untuk pendidikan anak merupakan tugas penting yang harus dipersiapkan dengan harapan tidak mengalami kendala dengan mahalnya biaya pendidikan. Waktu terbaik untuk mendiskusikan biaya pendidikan anak adalah ketika anak kamu telah lahir atau bahkan saat kamu baru berencana memiliki anak. Gunakan instrumen investasi agar tujuan pendidikan anak tercapai dan tidak terpengaruh banyak dengan inflasi. Tentukan dengan profil resiko kamu dan kamu wajib mempelajari dahulu ya. Rencanakan dari sekarang dan konsistensi kamu sebagai orang tua sangat dituntut untuk menyediakan masa depan yang lebih cerah dan lebih baik dengan tersedianya dana pendidikan anak. Jadi, Sobat Milenial, kapan kamu akan memulainya?